yaitu awwaluha fil ayati wal alamat, memikirkan atau berpikir dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an Al-Karim itu ayat yang makru'ah, ayat yang dibaca, Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian alamat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala daripada penciptaan langit dan bumi. Ya, penciptaan daripada langit dan bumi. Makanya para ulama kita mengarahkan seorang hamba untuk berpikir, ya, berpikir dalam memahami ayat-ayat dan alamat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara memperhatikan, ya, bi ayang dzura fi qudratillahi taala, dengan memikirkan tentang kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Kudrah niku kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, berupa langit, kemudian bumi, ya. Langit-langit dan bumi, minas samawati wal ard, langit-langit, kemudian bumi, kemudian munculnya terbitnya matahari, ya, dari arah timur, kemudian wa ghurubiha, tenggelamnya matahari, min maghribiha, dari arah barat, gitu. Kemudian waqtilafil lail, silih bergantinya malam, wan nahar, dan siang. Bahkan pada penciptaan wa fi khalqin nafsi, pada penciptaan manusia itu sendiri, kita sekalian niku terdapat sebuah fenomena, terdapat sebuah peluang untuk kita mempergunakan pikiran kula panjenengan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal daripada dinul Islam. Gitu, kita lihat, kita perhatikan. Maka kalimatnya niku kan pakai naworo, Pak. Naworo yang dulu naworon, nawor niku tidak sekedar melihat, tapi napa? Melihat sambil memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu mengadakan dan menciptakan apapun, dan ciptaannya sangat luar biasa. Ada langit, gitu, langit bersaf 7, langit luar biasa nih, tidak bisa dipikirkan. Tidak mungkin ada yang bisa menciptakan langit dengan segala keajaibannya kecuali Sang Maha Mampu, dan itu adalah sinten? Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kula panjenengan niku monggo kadang kita pergunakan pemikiran kita, pikiran, akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memikirkan itu. Nanti ketemu, nanti kita akan mengetahui, nanti kita akan mendapatkan bahwa di balik semesta niki itu ada zat yang maha mampu, yaitu Sang Pencipta, yaitu sinten? Allah Subhanahu wa taala. Langit sedemikian ajaibnya, kemudian bumi yang demikian luas sekali, gitu. Kemudian ada persilih gantian siang dan malam. Ketika siang muncul, malamnya hilang. Ketika malam muncul, siangnya hilang. Bahkan pada penciptaan kula panjenengan niku terdapat juga bukti akan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha mampu, kudratullah Subhanahu wa taala. Manusia niku makhluk yang diciptakan dengan penuh keajaiban, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari kepala, dari otak, dari mata, dari telinga, dari hidung, dari mulut, dari lidah, ke bawah terus kerongkongan, ada hati, ada jantung, ada lambung, ada segala macam, Pak. Itu luar biasa. Makanya kadang ada orang-orang yang kemudian tertarik kepada Islam,
niku sebabnya boten karena membaca Quran, bukan karena didalili Quran atau hadis, tidak Pak. Tapi kadang ada orang non muslim tertarik kepada Islam karena melihat fenomena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta itu. Termasuk penciptaan manusia, hewan. Ada dokter kafir misalkan masuk Islam karena waktu itu dia mengadakan penelitian tentang organ manusia yang sangat luar biasa. Ada seorang ilmuwan yang masuk Islam karena dia meneliti tentang astronomi, galaksi, tentang semesta yang sangat luar biasa niku. Dan seterusnya. Makanya umat Islam seharusnya lebih bisa memaksimalkan pikirannya, akalnya untuk juga sering memikirkan hal ini, memikirkan hal itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada bumi terdapat ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Bafi anfusikum, bahkan pada diri-diri kalian, pada diri kita, pada penciptaan kita niku pun penuh dengan apa keajaiban. Itu tidak mungkin apa itu semua ada dengan sendirinya, tidak mungkin itu kemudian ada tanpa ada yang mengadakan. Dan seandainya ada yang mengadakan, pasti yang mengadakan itu zat yang maha hebat, yang maha luar biasa, yang maha mampu, yang punya kudrah tak terbatas, punya kesempurnaan, dan dia itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Oke? Tidak ada Pak yang bisa menciptakan langit selain Allah. Silahkan buat langit coba. Manusia yang paling pintar siapa? Silahkan buat langit satu saja, nggak usah sab 7 ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sab 7. Silahkan manusia yang paling hebat di dunia ini, dari sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, ciptakan langit satu saja, nggak usah 7. Atau buatlah bumi satu saja. Bumi tidak akan mampu, tidak akan bisa, dan tidak mungkin ada. Karena itu merupakan makhluk yang sangat luar biasa, spektakuler, yang penuh dengan keajaiban, yang itu hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini gunanya untuk apa? Ketika kita seperti ini, kita akan semakin merunduk, kita akan semakin sadar, kita akan semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kula panjenengan itu makhluk yang sangat kecil, yang sangat hina, yang tidak punya kemampuan apapun di luar kemampuan Allah Subhanahu wa taala, akan memunculkan sikap rendah, akan memunculkan sikap menghamba kepada zat yang maha sempurna, yang menika Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus memahami ayat niku dari ayat Al-Qur'anul Karim. Termasuk ayat Al-Qur'an ya, ayat Al-Qur'an itu jelas sekali itu ayat, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo kita gunakan itu. Jadi tidak tepat juga ya kalau misalkan ada yang mengatakan jangan memahami agama dengan akal. Lah terus pakai apa? Ya kan? Karena akal itu kan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita gunakan untuk itu, terus untuk apa? Padahal fungsi akal terbesar niku malah untuk memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi, memahami agama ini, memahami Allah Subhanahu wa taala, itu fungsi akal terbesar untuk itu. Kalau cuma untuk membuat pesawat, untuk membuat nuklir, untuk bidang kedokteran, untuk ini itu tambahan saja nih, itu efek tambahan saja. Tapi yang fungsi terbesar akal kula panjenengan diberikan oleh Allah niku untuk memikirkan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa di balik semesta niki ada Sang Pencipta, ada Sang Maha Sempurna, ada Sang Maha Mampu, sinten Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti setelah niku akan muncul Pak, oh ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya nanti ada hidup sesudah mati, bahwasanya kita niku di dunia tidak langgeng,
bahwasanya nanti ada surga neraka, bahwasanya begini-begini, akhirnya menimbulkan apa? Kepercayaan. Timbul apa? Kepercayaan. Kok bisa hubungannya pripun? Hubungannya lah kok kita kan sudah melihat Allah Maha mampu gitu. Mampu apa? Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kita yang sangat ajaib ini, luar biasa. Niku akan memunculkan kepercayaan kula panjenengan sebagai hamba, sebagai manusia terhadap yang Allah kabarkan dalam Quran. Allah membuat surga gampang, gitu. Allah membuat neraka bisa. Allah akan menghidupkan kita yang sudah mati sangat mudah. Lah kita ini kan pernah ada, kemudian nanti Allah akan bangkitkan lagi. Gampang Pak mengadakan sesuatu yang sebelumnya sudah pernah ada. Lawang menciptakan langit dan bumi saja yang sebelumnya belum pernah ada, gampang kok. Apalagi cuma makhluk sekecil kita. Langit dan bumi itu kan makhluk Allah sing sangat besar sekali, sangat luar biasa. Sampai tata surya, galaksi, ruang angkasa itu belum bisa dijelajah oleh siapapun sampai hari ini, sampai maksimal, sampai kemput dereng saged. Niku baru belum mencapai langit pertama, apalagi langit ketujuh. Masya Allah. Oke, luar biasa Pak. Ini kan di Quran itu luar biasa nggih. Uslub Al-Quran untuk menanamkan bagaimana keimanan hamba itu sangat luar biasa Pak. Kan termasuk surat yang pertama turun itu surah napa? Al-Alaq gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi, dengan nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu itu? Siapa Tuhanmu itu? Bismi rabbikal ladzi. Wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Alladzi khalaqa, yang mencipta. Karena yang berhak jadi Tuhan cuma bisa yang bisa mencipta. Tidak mungkin Tuhan itu nggak mungkin nggih. Enten seseorang siapapun ngaku Tuhan tapi nggak bisa mencipta. Maka syarat mutlak jadi Tuhan itu napa? Napa? Harus bisa mencipta. Sehingga ini mematahkan seluruh pengakuan siapapun yang mengaku sebagai Tuhan tapi tidak bisa mencipta, akan runtuh. Makanya luar biasa nggih. Uslub Al-Quran memperkenalkan Allah niku siapa? Rabbuka niku siapa? Alladzi khalaqa. Dia zat yang bisa mencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sampai akhir ayat, sampai akhir surah. Itu jenengan ampun percaya misalnya Fir'aun, kalau semanten Fir'aun memproklamirkan diri jadi Tuhan itu. Fir'aun pernah mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Fir'aun. Tidak mungkin kita percaya. Kenapa? Karena Fir'aun niku boten saged mencipta. Minimal sebanding dengan Allah lah bisa mencipta. Coba Fir'aun suruh mencipta langit, suruh mencipta bumi, suruh mencipta manusia. Nah, sedangkan Fir'aun niku mengaku sebagai Tuhan, padahal kedudukannya itu dia makhluk yang dicipta. Padahal syaratnya Tuhan, tahu napa? Syaratnya Tuhan itu harus bisa mencipta. Sedangkan Fir'aun itu kan makhluk ciptaan Allah. Itu tidak mungkin bisa punya keabsahan untuk mengaku sebagai Tuhan min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala.